hari ini saya serahkan surat ketetapan penghentian pendudukan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, karena tadi pagi kita sudah ekspos dengan Jampitum Restoratif Justice kamu di ACC. Kejaksaan Negeri Palembang kembali melakukan penyelesaian perkara tindak pidana umum dengan cara restoratif justice (RJ). Kali ini RJ dilakukan pada tersangka penganiayaan bernama Farida, 39 tahun, warga Lorong Rukun, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Tersangka Farida melakukan tindak penganiayaan pada korbannya bernama Rahma bermula dikarenakan ketersinggungan pada dua belah pihak, sehingga berujung aksi pemukulan pada korban oleh tersangka Farida. Namun dikarenakan dua belah pihak telah melakukan perdamaian, dan tersangka telah membayar uang pengobatan pada korban sebesar 1 juta rupiah, maka dari korban Rahma mengaku telah memaafkan tersangka. Mengingat tersangka adalah tetangganya sendiri, dan dalam keadaan mengandung 5 bulan, maka keduanya sepakat untuk damai. Ditemui di Kejaksaan Negeri Palembang, Kepala Kejari Palembang Sugiyanta SHMH melalui Kasipidum Agung Ari Kesuma SHMH, Selasa, 22/2, mengatakan penyelesaian perkara melalui RJ dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Agung mengatakan, alasan penghentian perkara kasus 351 ayat 1 KUHP dengan tersangka Farida, 39, yakni telah memenuhi syarat RJ, yakni tersangka baru melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun penjara serta kerugian di bawah 2,5 juta rupiah. Sebelumnya, tersangka Farida dengan didampingi suami sujud syukur usai menerima surat penetapan RJ dari Kejari Palembang, sembari menangis ia mengatakan sangat berterima kasih atas dihentikan perkara yang menjeratnya. Yang bersangkutan hari ini kami lepaskan karena kami serahkan surat ketetapan penghentian penuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, di mana yang bersangkutan sebelumnya disangkakan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Restoratif justice ini mengembalikan keadaan seperti semula, di mana hubungan keluarga bertetangga antara korban dan saksi menjadi pulih kembali. Yang kedua adalah posisi tersangka atau terdakwa saat ini sedang mengandung 5 bulan. Jadi alasan itulah si korban sebagai sesama wanita merasa hibah dan memaafkan perbuatan tersangka. Kerangka perkaranya sendiri itu gimana, Bang Agung? Rangkanya adalah terjadi kesalahpahaman antara bertetangga, akhirnya si tersangka emosi, pas di jalan menemui saksi korban, langsung dicegat, langsung ditampar dan dicakar mukanya. Sesuai dengan melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak lebih daripada 5 tahun, tidak nilai kerugian yang ditimbulkan yaitu tidak lebih dari 2,5 juta, yaitu biaya pengobatan sebesar 1 juta. Yang terpenting sudah adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Berarti korban luka, Bang? Korban ada luka-luka. Tersangka atas nama siapa, Bang? Tersangka atas nama Farida binti Isa Ismail. Korban atas nama Rahma binti Sahudin. Bang, ini yang udah berapa kali, Bang, Kejari Palembang atau RJ-nya udah berapa kali Kejari? Untuk tahun 2021 kita ada 1 RJ, untuk tahun 2022 dengan yang ini sudah 2 RJ. Oke, Bang, siap, Bang. Makasih, Bang. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Bapak. Karena saya sudah kembali kepada keluarga dan anak saya. Cuma itu. Pasti lega seperti itu ya, Bu ya. Sangat bersyukur sekali gitu. Untuk ini kalau boleh tahu Ibu kasus apa, Bu? Boleh cerita, Bu? Sedikit, Bu. Masalah kemarin masalahnya Permasalahan apa? Maaf. Cuma salah paham. Salah paham, Ibu. terus terjadi Saya itu. Oh, keberahian. Oke, terhadap orang yang berkelahi dengan Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan karena memaafkan Ibu? Saya minta maaf. Karena saya selesai. Karena saya tidak mengulangi kesalahan yang kemarin-kemarin.
Selama ditahan Ibu meninggalkan anak sama istri anak berapa Bu? 4 ya. Berapa lama Bu? 2 bulan. Laporan wartawan sripoku.com, Khairul Nisyah. Hai pemirsa Sripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.